Uh, Ibu izin sebelumnya, ini kan uh, tadi Ibu bilang micro teaching ya. Iya, iya. Ini dari kelompok kita kan menyiapkan dulu mau menjelaskan uh, Hmm. rancangan pembelajarannya dulu. Apa Oke, boleh Ibu? baik. Ya ya. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah. Ya, begini. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Sejarah Segitiga Pascal dalam Rancangan Pembelajaran Identitas Polinomial Fase F Matematika Lanjut. Oke. Yang beranggotakan ada Alvina Dwi Amalia, Hadian Lutfi, Muhlisah Indonesia Azahra, Rizka Putri Prameswari, Sandi Mahesa Dharma, Uswatun Hasanah Septintias, dan Zidane Musyafa Riasman. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama ada sejarah segitiga Pascal, kemudian yang kedua permasalahan siswa, kemudian yang ketiga solusi dari permasalahan tersebut, yang keempat penerapan pada materi, dan yang kelima rancangan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada sejarah segitiga Pascal. Yang pertama ini ada Pingala, merupakan matematikawan dari India pada tahun 300 sebelum Masehi yang menulis buku berjudul Canda Sastra. Kemudian ada Al-Karaji, matematikawan Islam dari Persia, menulis buku yang memuat deskripsi pertama segitiga Pascal. Kemudian yang ketiga ada Jia Shan, matematikawan Tiongkok abad 11 yang merancang representasi segitiga dari koefisien teorema binomial. Yang terakhir ada Blaise Pascal, merupakan matematikawan Prancis yang menerbitkan Traité du triangle arithmétique abad ke-17. Di sini ada Pingala, merupakan Pingala, Pingala adalah seorang matematikawan terkenal dari India sekitar tahun 300 sebelum Masehi, menulis sebuah buku berjudul Canda Sastra yang menghubungkan matematika dengan puisi Sanskerta atau Sa. Segitiga Pascal pertama kali muncul pada abad ke-10 dalam sebuah ulasan Canda Sastra. Karya tersebut mendapatkan perselisihan antar matematikawan yang lain, tetapi seorang matematikawan bernama Halayudan dari abad ke-10 memberikan instruksi terperinci tentang apa yang mereka sebut dengan Meru Prastara atau tangga Gunung Meru yang ada di gambar di sebelah ini. Baik, yang selanjutnya ada Al-Karaji 953 sampai 1029. Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Karaji lahir di Baghdad, Persia, Irak, menulis sebuah buku yang memuat deskripsi pertama segitiga Pascal. Kemudian, matematikawan astronom dari Persia, Omar Khayyam, mengulang karya Al-Karaji pada abad ke-11. Khayyam menggunakan teorema binomial yang sudah dikenal untuk menciptakan kembali segitiga tersebut.
Oleh karena itu, segitiga Paskal lebih dikenal dengan segitiga Hayam di Irak. Selanjutnya ada Jiashan yang lahir pada 1010 sampai dan meninggal pada 1070. Jiashan menulis dua buku tentang matematika, ada Huang di Jiuzhang Xuanjing Sishao atau Solusi Terperinci Kaisar Kuning untuk 9 bab tentang seni matematika, dan Xuan Sueguji atau kumpulan aturan matematika kuno. Namun kedua buku ini telah hilang, tetapi sebagian besar isinya diungkapkan oleh matematikawan Tiongkok atau Yang Hui pada tahun 1261 dalam bukunya Xiangji Jiuzhang Xuanfa. Ia menyertakan rincian segitiga Yang Hui dan koefisien binomial, dan segitiga Pascal di Cina lebih dikenal dengan segitiga Yang Hui. Mm-mm. Segitiga Paskal pertama kali terlihat di Eropa pada tahun 1527 ketika Petrus Appianus menampilkannya di halaman muka bukunya tentang kalkulasi bisnis. Segitiga tersebut disebut segitiga Tartaglia yang dinamai berdasarkan aljabar Italia Niccolo Fontana Tartagalli menerbitkan 6 baris segitiga tersebut pada tahun 1556. Gerolamo Cardano juga mempelajari segitiga tersebut pada tahun 1570, menerbitkan aturan penjumlahan dan perkalian untuk membuat segitiga tersebut. Yang terakhir ada Blaise Pascal yang lahir pada tahun 1623 dan meninggal pada 1662. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni di Clermont di wilayah Auvergne, Prancis, dan dikenal sebagai matematikawan berbakat pada usia 16 tahun. Pascal meninggal pada tahun 1662 di usia yang relatif muda, yaitu 39 tahun. Saat itu Blaise sudah memberikan sumbangan di bidang matematika, hidrolika, dan filsafat. Pascal menerbitkan Traité du triangle arithmétique atau risalah tentang segitiga aritmatika. mengambil Pascal lebih mengambil sifat-sifat yang sudah diketahui tentang segitiga Pascal dan menggunakannya untuk memecahkan masalah probabilitas. Pascal juga menemukan sifat-sifat lain dan membuat pembuktian untuk sifat-sifat tersebut. Segitiga ini diberi nama Pascal oleh Pierre Raymond de Montfort pada tahun 1708 dan Abraham de Moivre pada tahun 1730, yang sekarang menjadi nama yang sering digunakan, yaitu segitiga Pascal. Oke. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhlisa Khairunisa. Baik, terima kasih Uswatun. Saya lanjutkan. Jadi di sini terdapat masalah di mana yang pertama yaitu ada kesalahan konseptual di mana siswa itu sering keliru pada pemahaman identitas polinomial yang di mana x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan x min 4 kuadrat. Yang kedua yaitu kesalahan prosedural, di mana siswa salah dalam mendistribusikan suku-suku pada ekspresi aljabar, yaitu contohnya seperti X min 7 dikali X min 7 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu adanya kesalahan teknis. Siswa salah dalam melakukan operasi aljabar, yaitu di mana X ditambah Y plus 2 itu pangkat 4. Bisa dilanjut. Oke, baik. Sebelum lanjut ke uh, slide berikutnya, ini dari yang apa kita sudah pelajari dari sumber-sumber kita, ini yang dimaksud kesalahan konseptual itu yang kayak gini ya. Jadi kan kita dulu sering menganggap bahwa X kuadrat min 4 kuadrat itu sama kayak X min 4 kuadrat. Nah, yang kayak kayak itu kan nggak jarang terjadi kalau di anak-anak. Nah, itu
termasuk kesalahan konseptual. Berikutnya yang kesalahan prosedural. Siswa salah dalam mendistribusikan suku-suku. Maksudnya kan jika di sini ada contoh X min 7 dikali X min 7. Biasanya kita kan pakainya pelangi ya. Jadi kayak X dikali X ditambah X dikali min 7, ini min 7 dikali X, lalu min 7 dikali min 7. Nah, kadang-kadang itu siswa masih, ya kalau dalam suku yang sedikit gini masih oke lah. Nah, gimana kalau ada ini tiga suku kayak X min 7 pangkat 3? Gimana lagi kalau ada yang lebih banyak lagi, X min 7 pangkat 4 kayak gini? Kan agak susah kita ini. Mungkin anggapannya siswa nanti eh, pelanginya agak banyak ya. Nah, di sini merupakan salah satu kesalahan prosedural siswa. Nah, kesalahan berikutnya itu kesalahan teknis, lebih ke eh, apa, kesalahan operasinya aja. Jadi kalau di sini misalnya ada X plus Y plus 2, kalau dipangkatkan 4, kalau kita manual kayak gini kan bakalan lama. Harus punya ketelitian juga. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi tentang polinomial yaitu menggunakan segitiga Pascal. Eh, Segitiga Pascal ini merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengerjakan soal-soal polinomial. Setiap baris segitiga Pascal memberikan koefisien-koefisien yang tepat untuk setiap suku dalam bentuk perpangkatan polinomial A plus B kuadrat. Dengan kata lain, siswa tidak perlu lagi melakukan perkalian berulang untuk mendapatkan koefisien-koefisien tersebut. Jadi nggak perlu kayak yang cara pelangi yang sudah disebutkan oleh Sandi tadi, kita bisa lihat dari baris setiap baris gigapascal gitu. Terus aturan untuk menjabarkan koefisien bentuk koefisien dua suku A plus B pangkat N itu adalah yang pertama, suku pertama adalah A pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah B pangkat N. Yang kedua, pada setiap suku berikutnya, pangkat A berkurang satu, sedangkan pangkat B bertambah satu. Untuk setiap suku, jumlah pangkat A dan B adalah N. Ya. Aturan lain yang perlu diketahui yaitu jika ada tanda minus dalam bentuk A min B pangkat N, maka tanda pada setiap suku itu akan bergantian mulai dari positif untuk suku pertama. Jadi nanti positif, negatif, begitu seterusnya. Next. Eh, Baik teman-teman, sebelum masuk pada penerapan materi ini, saya butuh satu audiens, boleh deh yang kita mau main sulap dulu buat tahap persepsi. Siapa boleh resign? Ayo silakan siapa volunteernya nih butuh siswa ceritanya. Enggak ada, belum. Atau kalau enggak Kalau masih nggak ada ada. ya ditunjuk aja. Ditunjuk aja Sandi. Ayo dan kita main sulap dan. Boleh, boleh. Oke. Pertama dan ikuti instruksiku ya. Pilih satu bilangan bebas apa aja. Satu bilangan. Gak usah disebutin kan? Apa? Ya, nggak usah disebutin. Jangan kasih tahu aku. Oh, oke, sudah. Dah. Baru itu
jumlahkan bilangan tersebut dengan 1. Oke, sudah. Lalu itu dikip dulu, lalu kurangi bilangan yang kamu pilih tadi dengan 1. Sudah? Eh, oh, bilangannya tadi dipilih dikurangi dengan 1. Ya, Oke, ini jadi dua bilangan berbeda gitu ya. ya. Nah, Oke, terus sudah. penjumlahan sama pengurangan tadi kamu kalikan coba. Dikali. Ya, kali. Oke. Eh, ya, oke, sudah. Sudah? Sudah. Nah, berikutnya, jumlahkan hasil sebelumnya yang kamu kalikan tadi dengan 11. Dijumlah dengan 11. Hasil kali Ya, tadi dijumlah dengan 11. ya benar. Oke, sudah. Nah, setelah selesai, kurangi hasilnya dengan kuadrat dari bilangan yang kamu pilih di awal tadi. Oke, sebentar. Kuadratnya ya. Oh ya, oke sudah. Sudah, aku bisa nebak sekarang angka yang hasilnya sekarang gimana? Berapa? 10 ya? Nah, betul. Betul sekali jawabannya 10. Oke, jadi ini buat persepsi ya teman-teman. Jadi pada eh, identitas polinomial ini kita sebenarnya bisa loh kayak menerapkan bentuk-bentuk identitas apapun kita bisa buat untuk memudahkan kita dalam eh, merepresentasikan masalah identitas polinomial ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya penerapan pada materi akan disampaikan oleh Rizka. Yang selanjutnya itu penerapan pada materi. Nah, hubungan antara segitiga Pascal dan identitas polinomial itu terletak pada bagaimana segitiga ini itu memberikan pola koefisien yang muncul dalam ekspansi polinomial. Nah, khususnya pada ekspansi binomial, di mana ada A ditambah B pangkat N. Setiap baris dalam segitiga Pascal itu dapat digunakan untuk menentukan koefisien dari suku-suku dalam identitas polinomial serta menjabarkan atau menentukan ekspansi binomial. Kemudian lanjut, jadi setiap baris dalam segitiga Pascal itu dapat digunakan untuk menentukan koefisien dari suku-suku dalam identitas polinomial serta menjabarkan atau menentukan ekspansi binomial. Nah, dalam ekspansi ini itu setiap koefisien dari suku-suku dalam hasil ekspansi itu bisa ditemukan di baris ke N dan segitiga Pascal. Yang di sebelah kanan itu ada gambar segitiga Pascal, di mana yang satu itu, yang paling atas itu merupakan baris pertama dari segitiga Pascal. Kemudian ada satu itu merupakan baris kedua dari segitiga Pascal dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ekspansi dari identitas polinomial itu A ditambah B pangkat 2 itu menghasilkan A ditambah B pangkat 2 jadinya A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2 itu koefisien dari suku-suku ini itu adalah 1. Jadi depannya A itu 1, depannya AB itu kan 2. Kemudian yang B yang terakhir itu 1. Yang sampai dengan yang dihasilkan dalam baris ketiga pada segitiga Pascal. Nah, pola koefisien ini itu muncul di berbagai identitas polinomial yang melibatkan penjumlahan dan perkalian variabel. Nah, berikut ini adalah beberapa identitas polinomial. Jadi ada yang pertama, seperti itu bisa dilihat di situ ya teman-teman. Terus bagaimana dengan identitas polinomial yang kompleks seperti
A ditambah B pangkat 4, kemudian ada A ditambah B pangkat 5, dan pangkat-pangkat tinggi lainnya. Nah, di sini caranya adalah identitas polinomial yang kompleks seperti A ditambah B pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5, dan selanjutnya itu pada ekspansi pangkat tinggi akan lebih sulit dijabarkan dan dipahami siswa. Jika siswa itu hanya mengalihkan atau melakukan operasi aljabar dengan cara manual dan mengandalkan hafalan dari identitas-identitas polinomial yang sudah ada. Nah, identitas yang kompleks seperti itu akan lebih mudah dipahami melalui pendekatan segitiga Pascal untuk menentukan koefisien-koefisien dan menjabarkan menjadi bentuk binomialnya. Yang saya paparkan tadi itu ada di dalam makalah. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Rizka, itu kan tadi em, gimana caranya kita menjabarkan atau mengekspansikan bentuk binomial yang memiliki pangkat tinggi gitu kan. Nah, kita kaitkan dengan di mana kita kaitkan identitas polinomial itu kita kaitkan dengan segitiga Pascal. Jadi sederhananya misal nih ada pada ekspansi A plus B pangkat 3 ya A plus B pangkat 3 kan jika diperluas atau menghasilkan penjabarannya itu A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Nah, ini kan merupakan suatu identitas dari polinomial. Sehingga koefisiennya itu apa aja? Koefisiennya itu ya 1, 3, 3, dan 1. Nah, di mana koefisien pada suku-suku tersebut itu sama seperti apa yang dihasilkan dari baris keempat segitiga Pascal. Di mana terdapat pada baris keempat itu elemennya yaitu 1, 3, 3, dan 1. Misalnya lagi, ada contoh A plus B pangkat 4, itu koefisien dari setiap suku dapat langsung diambil dari baris ke-5 segitiga Pascal. Jadi kita lihat baris ke-5 segitiga Pascal itu ada 1, 4, 6, 4, 1 ya. Nah, jika kita kaitkan dengan ekspansi binomial atau ekspansi dari polinomial itu misal A plus B pangkat 4 itu dapat kita bentuk menjadi A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, begitu juga dengan A plus B pangkat 5 itu dapat kita ekspansikan menjadi bentuk seperti yang ada di slide menggunakan segitiga Pascal. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita next ke slide selanjutnya. Nah, dari dua contoh yang tadi sudah dijelasin ya, itu kita bisa tahu nih eh, bentuk dari perluasan binomial A ditambah B pangkat N itu apa. Nah, kita bisa kita kita ketahui bahwa A ditambah B pangkat N itu sama dengan Z0 A pangkat N ditambah Z1 A pangkat N min 1 B ditambah Z2 A pangkat n min 2 b kuadrat hingga seterusnya hingga z n min 1 ab pangkat n min 1 ditambah z n b pangkat n min 1 di mana Z0, Z1, Z2, Z3 hingga Zn adalah suku pada baris ke n plus 1 segitiga Pascal. Jadi, misal ada A plus B pangkat 5. Nah, itu kan pangkatnya ya pangkatnya Ada 5 ya, pangkat tingginya 5 ya. Nah, itu nanti eh, kita bisa menggunakan segitiga Pascal dilihat dari baris ke n plus 1. Kalau misalnya pangkatnya 5 berarti kita menggunakan segitiga Pascal baris ke 6 seperti itu. Contohnya
Kayak misalnya perluasan dari A ditambah B pangkat 5 itu menggunakan segitiga Pascal, penyelesaiannya kayak gimana ya? Yang pertama, bentuk terlebih dahulu samaan ekspansi berdasarkan bentuk perluasan binomial di atas, yaitu sebagai berikut. Jadi A ditambah B pangkat 5, kita gunain bentuk yang ekspansi di atas itu. Ya, jadinya Z0 dikali A pangkat 5 ditambah Z1 A pangkat 4B ditambah Z2 A pangkat 3B pangkat 2 ditambah Z3 A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah Z4 A B pangkat 4 ditambah Z5 B pangkat 5. Nah, yang kedua yaitu menentukan koefisien tiap sukunya menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat pada mohon maaf, baris ke-6 harusnya, baris ke-6 itu salah salah pengetikan. Seharusnya lihat pada baris ke-6 dalam segitiga Pascal memiliki elemen yaitu 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Nah, itu kita anggap sebagai koefisien dari perluasan binomial pangkat 5. Jadi yang Z0 hingga Z5 itu eh, kita substitusiin dengan elemen yang ada pada segitiga Pascal, sehingga dia menjadi sebuah koefisien seperti itu. Yang ketiga yaitu jadi bentuk dari persamaan tersebut yaitu menjadi A ditambah B pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 ditambah 5 A pangkat 4B ditambah 10 A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10 A2 pangkat 2 B pangkat 3 ditambah 5 A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Jadi koefisiennya eh, kita ambil dari segitiga Pascal. Jadi di mana satu itu kan tadi jadi A dikali A pangkat 5 jadi A pangkat 5. 5 dikali dengan A pangkat 4 B pangkat B jadi 5 A pangkat 4 B dan seterusnya hingga B pangkat 5. Jadi bentuknya itu di mana A-nya ini pangkatnya makin ke makin seterusnya itu makin menurun, sedangkan B-nya itu makin ke makin seterusnya itu naik gitu pangkatnya. Sehingga di sini kita bisa eh, berikan kesimpulan bahwa koefisien dari perluasan A ditambah B pangkat 5 yaitu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Yang dimana juga merupakan dari baris kelima segitiga Pascal. Oke, bisa dilanjut. Nah, baik, di sini ada contoh-contoh soal dari penerapan segitiga Pascal pada materi polinomial. Kita lihat yang contoh pertama yaitu ada X min Y pangkat 3. Nah, ini jika diekspansikan atau diperluas itu menggunakan segitiga Pascal menjadi X min Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat min Y pangkat 3. Jadi ini caranya sama, kita buat terlebih dahulu bentuknya seperti bentuk yang tadi. Habis itu, kita eh, cari nih koefisiennya menggunakan segitiga Pascal di baris keberapa? Di baris keempat. Karena tadi kan kita pangkatnya itu ada pangkat 3 ya. Jadi em, kita cari koefisiennya menggunakan segitiga Pascal di baris keempat. Di mana yaitu koefisiennya ada apa aja? Ada 1, 3, 3, 1. Seperti itu. Terus nanti kalau misalnya minus ini, em, yang pertama, suku pertama plus, X pangkat 3-nya plus, terus suku keduanya min, suku ke eh, tiganya plus, suku keempatnya kita kalikan dengan min. Jadi, em, bentuknya seperti itu. Contoh kedua yaitu ada 2X ditambah 3 pangkat 4 jika diekspansikan menggunakan segitiga Pascal menjadi
2x ditambah 3 pangkat 4 sama dengan tadi ya, kita mencari terlebih dahulu koefisien yang ada pada segitiga Pascal, yaitu 1, 4, 6, 4, dan 1. Sehingga dapat dibentuk menjadi 1 dikali 2x. Tadi karena x-nya atau a-nya itu dianggap sebagai 2x gitu. Jadi 2x ini dianggap sebagai a yang bentuk sebelumnya. Jadi 1 dikali 2x pangkat 4 ditambah 4 dikali 2x pangkat 3. Pangkatnya makin turun. B-nya apa? B-nya 3. B-nya adalah 3. Jadi dikali 3. Ditambah 6 dikali 2x pangkat 2. Tadi kan pangkatnya 3, sekarang pangkatnya 2. Dikali B-nya. Jadi naik pangkatnya 3 kuadrat ditambah 4 dikali 2x pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 ditambah 1 kali 3 pangkat 4. Sehingga menghasilkan bentuk 16x pangkat 4 ditambah 96x pangkat 3 ditambah 216x pangkat 2 ditambah 216x ditambah 81. Kita lihat contoh yang ketiga, di mana ada binomial 3x min 2 pangkat 5 jika diekspansikan menjadi 1 dikali 3x pangkat 5 min dikurangin 5 dikali 3x pangkat 4 kali 2 ditambah 10 kali 3x pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dikurangin 10 kali 3x pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 3x pangkat 1 dikali 2 pangkat 4 hingga dikurangin 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, sehingga jika dioperasikan itu menghasilkan bentuk 243x pangkat 5 dikurangin 810x pangkat 4 ditambah 1080x pangkat 3 dikurangin 720x pangkat 2 ditambah 240x dikurangin 32. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, jadi identitas polinomial lebih lanjut itu yang melibatkan 3 atau lebih variabel itu juga bisa kita menggunakan segitiga Pascal dengan metode yang sama. Jadi misal tadi kan variabelnya A dan B, ada juga X dan Y. Nah, itu bisa kita gunakan juga apabila variabelnya lebih dari 2. Contohnya itu variabelnya A ditambah B ditambah C gitu ya. Kalau misalnya A ditambah B ditambah C pangkat 2 itu, jika kita perluas akan menjadi A ditambah B ditambah C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Ini dapat dari mana sih? Nah, kita simak langkah-langkahnya itu seperti ini, sehingga menghasilkan bentuk yang seperti itu. Yang pertama yaitu ada A ditambah B ditambah C kuadrat ya, dikuadratkan. Itu bentuknya eh, kita kelompokkan terlebih dahulu A dan B-nya. Itu menjadi A plus B dalam kurung ditambah C pangkat 2 ya. Seperti itu. Nah, langkah keduanya itu yang tadi itu bentuk yang sudah kita ubah itu A ditambah B ditambah dalam kurung ditambah C itu pangkat 2 itu bisa kita buat menggunakan metode yang tadi. Kan di sini pangkat 2 ya, berarti kita fokuskan melihat segitiga Pascala di baris ketiga ya. Di baris ketiga itu elemennya ada 1, 2, dan 1. Maka 1, 2, 1 itu merupakan koefisiennya. Jadi kita tulis terlebih dahulu 1, 2, dan 1. Nah, eh, tadi kan sudah dijelasin ya bahwa kalau misalnya itu yang A plus B-nya ini nanti pangkatnya turun, mohon maaf, A-nya itu nanti pangkatnya makin turun, nanti B-nya kan makin naik pangkatnya. Nah, di sini kita anggap A plus B ini sebagai A. Jadi, A plus B kuadrat pangkat 2, terus dikali 2, dikali, mohon maaf, ditambah 2 kali A plus B
A plus B-nya ini pangkatnya jadi turun jadi 1, pangkat 1 dikali C. Seperti itu, C-nya itu kita anggap sebagai B, bentuk yang sesuai dengan bentuk yang tadi sebagai C. Nah, C-nya itu di awal kan nggak ada ya. Nah, terus ada lagi di suku kedua itu eh, dikali C, C pangkat 1. Nah, terus ditambah lagi eh, C pangkat 2, 1 kali C pangkat 2 gitu. Jadi yang A plus B-nya ini makin nurun pangkatnya, nah yang C-nya itu naik gitu. Jadi bentuknya 1 dikali A ditambah B kuadrat ditambah 2A ditambah B kali C ditambah 1C kuadrat. Nah, langkah ketiga yaitu yang A ditambah B kuadrat ini kan bentuknya binomial ya. Maksudnya bentuknya sama dengan seperti contoh-contoh sebelumnya gitu. Jadi kita ekspansikan terlebih dahulu, baru kita bisa substitusi gitu. Eh, di mana A plus B kuadrat itu jika kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, terus yang ditambah 2AC ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Sehingga jika kita eh, kelompokkan nih, hasilnya itu jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Gitu. Sehingga ekspansi atau perluasan dari A plus B plus C kuadrat itu menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC. Itu sama ya, seperti bentuk yang di atas tadi. Nah, itu kenapa bisa bentuknya seperti itu? Kita menggunakan segitiga Pascal sebagai pendekatannya. Jadi sehingga segitiga Pascal itu tidak hanya digunakan untuk ekspansi binomial dengan dua variabel saja, tapi bisa digunakan untuk bentuk polinomial lebih dari dua variabel, di mana koefisiennya setiap sukunya masih mengikuti pola segitiga Pascal tersebut. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya adalah rancangan pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran. Jadi yang pertama, seharusnya pembelajaran yang akan dilakukan, yang kami akan praktikan itu memiliki tujuan. Yang pertama, menggunakan identitas polinomial untuk melakukan penjabaran polinomial sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Kemudian, menentukan ekspansi dari bentuk polinomial, yaitu yang berbentuk pemfaktoran menggunakan segitiga Pascal. Kemudian menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual atau kasus seperti soal cerita seperti itu. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, baik, silakan Hadian. Untuk selanjutnya ada kegiatan belajar dari kami. Di sini kegiatan pertama mungkin pada saat pembukaan nanti guru akan meminta peserta didik untuk berdoa, lalu guru akan mengecek kehadirannya serta akan memberikan mengingatkan kembali tentang materi operasi aljabar sebagai materi prasyarat untuk materi polinomial ini. Lalu guru akan memberikan permainan surat tadi untuk memicu ketertarikan siswa kepada materi yang akan diajarkan nanti. Di kegiatan intinya, pertama guru akan menjelaskan mengenai materi identitas polinomial terlebih dahulu, lalu akan mengaitkannya dengan segitiga Pascal. Untuk proses pembelajarannya, guru akan menggunakan LKPD dalam penjelasan materinya. Dan terakhir, untuk saat penutupan, guru akan memberikan latihan soal kepada peserta didik untuk
mengecek sejauh mana pemahaman peserta didik kepada materi yang sudah diajarkan. Dan terakhir saat penutup, guru akan menyuruh peserta didik untuk merangkum apa saja yang sudah dipelajari saat pembelajaran tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaannya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Tadi materinya tentang segitiga Pascal. Di awal dipaparkan ya tentang sejarah matematika yang apa namanya melahirkan konsep segitiga Pascal ini. Eh, Terakhir tadi saya boleh lihat ini ya apa rencana pembelajarannya coba lihat. Oke, sebelumnya yang tadi ada tabel itu. Oke, nah kalau bagian integrasi sejarah matematikanya kira-kira ada di mana? Di saat guru mengaitkan identitas polinomial dengan segitiga Pascal itu. Oh, oke, karena tadi segitiga Pascal itu ada ininya ya, apa namanya, ada di awal ada beberapa konsep segitiga Pascal yang ditemukan ya sebelumnya. Nah, namun kalau yang apa segitiga Pascal yang tadi disampaikan ya, itu eh, hanya sejarah tokoh-tokohnya aja ya, maksudnya belum kelihatan gitu di sebentar saya buka dulu makalahnya. Nah, ini yang di bagian sejarah segitiga Pascal. Nah, ini kan ada eh, temuan-temuan ya, temuan-temuan yang berkaitan dengan segitiga Pascal dimulai dari apa yang di India itu ya, kemudian yang di Cina ya, segitiga yang Hui tadi. Nah, berikutnya eh, yang lebih modern lagi itu yang segitiga Pascalnya ya, cuman beda apa namanya eh sudutnya ya, tadi disebutkan sudutnya beda sama yang sekarang. Namun kalau penggunaannya sama nggak segitiga Pascal yang ditemukan oleh Blaise Pascal dulu tuh ya, sama nggak? Sama, Ibu. Sama ya, sama. Nah, kemudian eh ini di saat pembelajaran kan nggak ditampilkan ya, nggak ditampilkan kan tadi ya saat Ibu pembelajaran. sebelumnya izin mengonfirmasi. Jadi sebenarnya mungkin ada kesalahpahaman ya Ibu. Dari kelompok Mm-mm. kita ini nyiapin presentasi untuk hari ini tuh buat ngegambarin rancangan yang kita buat itu kayak apa. Jadi kita kurang Oke, persiapan dalam micro teachingnya Ibu. Jadi oke, ini baik. beberapa tadi ada yang apa improvisasi aja yang micro teaching. Oh, oke, ya, baik, baik. Heeh. Jadi ya nggak apa-apa. Ini kan baru kelompok pertama ya. Nah, jadi karena baru kelompok pertama mungkin eh, belum kebayang juga ya nanti implementasi dari tugasnya itu seperti apa. Nggak apa-apa. Nanti eh, saya lihat di LMS sudah ada makalahnya ya, sudah di-upload. Tapi bahan presentasinya belum ya. Udah belum? Ya, Enggak. belum Ibu. Oke, belum ya. Nah, nanti coba diperbaiki dulu ya bahan presentasinya. Jadi nanti yang di-upload eh, apa
presentasi yang sudah diperbaiki gitu ya. Saran saya Terima tadi kasih. di Baik, apa di apa rencana pembelajarannya atau di materi yang tadi disampaikan itu ya, itu disertakan juga tentang sejarah matematikanya gitu ya. Jadi sejarah matematikanya itu bukan sebagai pendahuluan gitu ya, tapi terintegrasi dalam pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini kan kebetulan kalau yang konsep segitiga Pascal ini nggak terlalu berbeda ya. Mungkin kalau materi lainnya, nih buat teman-teman yang lain, misalnya nanti mau belajar Pitagoras, gitu ya misalnya. Misalnya ada nggak yang mau ambil materi Pitagoras misalnya? Nah, kalau di Pitagoras itu kan ada banyak pembuktian ya, ada banyak pembuktian dan itu pembuktian yang sudah dibuktikan dulu gitu sejak zaman peradaban kuno gitu. Nah, itu bisa dibawa ke kelas gitu saat pembelajaran. Sama juga kayak yang konsep segitiga Pascal ini, itu bisa dibawa ke kelas gitu bahwa sebelum segitiga yang kita kenal sekarang ini, nah dulu bentuknya seperti ini, salah kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang sekarang kan lebih sederhana ya, lebih mudah gitu, lebih mudah untuk dipahami dan penggunaannya juga relatif lebih sederhana gitu. Nah, itu dalam pembelajaran diintegrasikan seperti itu ya. Nah, nanti eh, apa PPT atau bahan presentasi yang diupload nanti di LMS eh, yang sudah diperbaiki begitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu sedikit eh, masukan dari saya. Silakan mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok satu. Kalau berikutnya kelompok dua, siapa kalau boleh tahu? kelompok saya Ibu. Oke, materinya udah ada. Segini Bu, jadi sebelumnya eh, ada salah paham juga Ibu. Kelompok kami itu Mm-mm. mikirnya untuk tugasnya itu tuh kayak ngejelasin tentang sejarah matematika gitu Ibu, bukan dalam bentuk Ya. teaching. Mm-mm. Jadi eh, kami kayaknya mau buat ulang Ibu, tadi kita mau ngambil kalkulus, tapi ternyata buat kalkulus ini susah untuk nyari materi tentang matematika gitu Ibu. Jadi kita mau ubah lagi gitu. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Oke. Masih ada waktu ya, mungkin masih ya 1 minggu kurang lah ya. Saya harap jangan hari H banget uploadnya gitu ya, biar nanti saya bisa cek dulu juga eh, bahan presentasinya gitu. Nanti kalaupun setelah presentasi mau diperbaiki, boleh silakan diupload ulang ya. Baik Ibu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ibu izin bertanya. Ya, Berarti untuk kelompok selanjutnya itu micro teaching gitu ya, Bu? Jadi kita menganggap teman-teman ini siswa seperti itu. iya, itu tuh ya. Atau kalau misalnya tadi karena misalnya kita online nggak agak sulit gitu ya untuk praktek yang seperti itu, boleh juga tadi mirip kelompok satu ya dipaparkan pembelajarannya akan seperti apa gitu, tapi udah berupa perangkat pembelajaran gitu yang ditampilkan, gitu ya. Tapi kalau Jadi kira-kira memang bisa rancangan dikondisikan teman-temannya untuk bisa kayak micro teaching sederhana, lebih baik lagi. Ya, anak mohon maaf mungkin pekan depan kita juga masih apa online ya, masih online. Karena ini kita jadwal di hari Rabu ya, jadi setiap Rabu kayaknya saya ada jadwal ini sinkronus gitu, nggak bisa ditinggal. Oke, ada lagi? Oh, oke, ini sejarah matematika ya. eh kita itu ini kan tanggal 9 ya. Karena tanggal berapa sih 9?
9. Kemudian pekan depan itu kelompok kedua ya. Kelompok kedua berarti tanggal 16 ya, tanggal 16. Nah, harusnya tanggal 23 itu kan kelompok 8 ya. Sorry, kelompok 3. Kelompok 8 sih. Harusnya kelompok 3 ya. Nah, tapi Iya, Ibu. kita kan nggak ada UTS ya, yang seperti yang saya paparkan sebelumnya bahwa nanti written testnya, tes tertulisnya hanya di akhir, di pertemuan ke-16. Jadi pertemuan ke-8 ini harusnya dijadwalkan untuk presentasi kelompok ketiga. Namun, nanti kalian akan ini lagi nih, dapat jatah praktisi mengajar lagi satu kali lagi. Ya, apa namanya, praktisi dari Seameo. Pernah dengar nggak Seameo Kitab in Mathematics? Belum pernah denger Ibu. Belum pernah ya, itu jadi kayak eh, apa namanya, lembaga eh, yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Dia itu eh, ini juga maksudnya bagus gitu ya, karena eh, menyerap dari luar juga gitu, jadi jaringannya sampai ke luar. Dan apa itu, dia adanya di Jogja juga gitu. Jadi nanti tanggal 23 kita akan kedatangan praktisi lagi dari Seameo Kitab in Mathematics ya. Di tanggal 23 untuk mata kuliah sejarah matematika gitu. Jadi kelompok tiganya nanti presentasinya depending ya setelah itu gitu. Mungkin pertemuan nanti eh, setelah materi, setelah UTS itu ya. Itu yang saya. Jadi untuk yang presentasi sebelum UTS ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Gitu ya, kira ya. Nanti untuk info lebih lanjut lagi saya akan sampaikan kemudian ya, berkaitan dengan jadwal dan lain-lainnya. Sementara untuk pertemuan ke-7 pekan depan tanggal 16 ya, insya Allah kita eh, akan lanjut ke kelompok kedua dan kemungkinan besar akan daring lagi gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita eh, akhiri dulu ya presentasi dari kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Eh, Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, eh, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih juga Ibu Mimi sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kelompok Terima satu. kasih, Ibu.